Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Reza dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa PPT dengan pembahasan kasus 5, yaitu memahami pemegang saham perusahaan, pengurus perusahaan, direktur dan perusahaan, serta penyajian lampiran 5 SPT badan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Grisela, selanjutnya ada Oklin, ada Ananda, ada Najwa, dan yang terakhir ada Vanka. Sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang akan kami analisis. Perusahaan yang kami akan analisa adalah perusahaan Unicharm, yaitu perusahaan yang bergerak dalam 3 lini bisnis, yaitu baby care, family care, dan healthy care. Perusahaan didirikan pada tahun 1997, memiliki 4 pabrik dan 1 kantor, menjual berbagai produk kebersihan, IPO pada tahun 2019, dan kode saham yaitu UCID. Budaya yang diterapkan dalam perusahaan ini ada 3. Yang pertama, terus-menerus melayani hingga menjadi nomor 1. Yang kedua, teori apabila berubah akan bernilai. Dan yang ketiga, teori penyebab ada pada diri sendiri. Dan di sini bisa terlihat struktur organisasi dari PT Unicharm. Sebelum kita menganalisis mengenai pemegang saham, pengurus dan direktur perusahaan, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan pengertiannya. Dari segi peran, pemegang saham ini memiliki peran sebagai pemilik saham perusahaan, sedangkan pengurus perusahaan memiliki peran sebagai pengelola operasional dan kebijakan dalam perusahaan. Untuk direktur perusahaan memiliki peran yaitu mengelola operasional dan membuat keputusan yang strategis. Dalam segi tanggung jawab, pemegang saham berhak atas keuntungan dan mengambil keputusan yang besar, sedangkan pengurus perusahaan memiliki tanggung jawab atas jalannya perusahaan, dan direksi perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi bisnis. Dalam segi hak dan kewenangan, pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS dan menerima dividen. Sedangkan pengurus perusahaan menjalankan kebijakan dan mengawasi jalannya perusahaan. Dan direksi perusahaan mengelola dan mengambil keputusan operasional. Pada kesimpulannya, ketiganya memiliki perbedaan, yaitu pemegang saham adalah pemilik perusahaan tetapi tidak terlibat langsung dalam operasional. Sedangkan pengurus perusahaan adalah direksi dan komisaris yang mengelola serta mengawasi perusahaan. Dan direktur adalah bagian dari direksi yang memimpin operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya adalah kepemilikan saham. Nah, ini ada gambar komposisi kepemilikan saham. Dilihat berdasarkan diagram yang mendominasi dari kepemilikan saham ini adalah Unicharm Corporation, yaitu sebanyak 59,2%. Nah, berdasarkan simpulan dari diagram ini adalah mayoritas saham Unicharm dipegang oleh perusahaan terbatas yaitu Unicharm Corporation sebanyak 20% diperjualbelikan di masyarakat, namun saham yang outstanding hanya sebesar 19,68% dikarenakan 0,32% merupakan treasury shares. Lalu di sini kita bisa lihat juga bahwa asal kepemilikan saham itu yang mendominasi adalah dari perusahaan asing, yaitu sebanyak 76,0,2% dan lokal sebanyak 23,98%. Selanjutnya adalah profil komisaris. Tugas komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Yang pertama adalah Takashi Kan yang merupakan presiden komisaris dari Jepang. Dan juga ada komisaris dari Jepang lainnya yaitu Kohei Yoshida dan Hendra Jaya Kosashi. Dan juga ada komisaris independen Indonesia yaitu Ubaidillah Nugraha dan Suryamin Halim. Baik, selanjutnya merupakan profil direksi. Untuk direksi ini mengurus perusahaan sesuai dengan tujuan dan kebijakan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk saat ini, Presiden Direktur PT Unicharm yaitu dibawahi dari Jepang, lalu ada pun Direktur dari Jepang dan juga Indonesia. Dan saat ini untuk struktur grup perusahaannya itu Unicharm Corporation memegang 59,20% barang dengan masyarakat publik. Lalu ada pun dengan PT APP Purinusa Eka Persada yang membawahi dengan PT Unicharm Indonesia Tbk. Lalu ada pun saham treasury yang juga membawahi PT Unicharm Indonesia Tbk. Lalu Unicharm Products Ltd yang membawahi PT Unicharm Non-Woven Indonesia ke PT Unicharm Trading Indonesia. Lalu untuk struktur kepengurusannya adanya presiden komisaris, lalu ada pun
komisaris independen, lalu komisaris dan juga komisaris independen yang lainnya yang terbagi menjadi komite nominasi dan remunerasi dan juga komite audit. Lalu selain itu adanya struktur kepengurusan direksi dengan struktur paling atas yaitu presiden direktur yang berasal dari Jepang, dan juga adapun direktur dari Jepang yang membawahi internal control, finance director, finance accounting, tax, production, R&D, dan juga marketing. Lalu adapun direktur dari Indonesia yang memegang representative director dan juga sales director. Dan untuk untuk pemegang saham oleh anggota dewan komisaris dan direksi, presiden komisaris maupun komisaris atau komisaris independen seperti yang sudah saya sebutkan, itu memegang beberapa saham yang dipegang oleh anggota dewan komisaris di PT Unicharm ini. Selanjutnya lampiran 5 SPT PPh Badan. Nah, untuk definisi dan fungsinya sendiri itu merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar pegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Lewat formulir ini, WP diminta memerinci nama, alamat, NPWP, besaran modal disetor, serta jumlah dividen yang diberikan. Lalu untuk pengisian lampiran 5 SPT PPh Badan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian A. Bagian A itu diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan. Lalu, untuk bagian B diisi dengan identitas lengkap WP yang bersangkutan. Untuk bagian C diisi dengan nama dan alamat pemegang saham perusahaan. Untuk bagian D diisi dengan jumlah modal-modal yang disetor dan persentasenya. Dan yang terakhir untuk bagian E diisi dengan jumlah dividennya. Oke teman-teman, pada bagian ini kelompok kami memaparkan lampiran 5 SPT PPh Badan PT Unicharm Tbk. Nah, di lampiran 5 ini terdapat dua bagian ya. Ada bagian A dan juga ada bagian B. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini pada bagian A atau daftar pemegang saham itu diisi dengan nama pemegang saham, selanjutnya ada alamat, NPWP, serta jumlah modal yang disetor, dan dividen yang diperoleh oleh para pemegang saham. Selanjutnya di section B atau bagian B itu atau yang terdiri dari daftar susunan pengurus komisaris, itu diisi dengan nama komisaris, alamat, NPWP, dan juga jabatan dari pengurus. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.